Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Altaqi bikum maratan ukhra fi hadhil qanatil mubarakah. Ana akhukum fillah, Rizky Hidayatullah. Selamat datang semuanya. Kita berjumpa kembali di channel yang berkah ini insyaallah. Ana saudara antum karena Allah, Rizky Hidayatullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang pertama, kitab karangan Ad-Doktor Fi Abdurrahim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan pada Ad-Darsus Tsaniyah Asyara, pelajaran yang ke-12. Pelajaran ke-12 adalah lanjutan dari pelajaran 10 dan 11 tentang domir, kata ganti. Kalau pelajaran 10 dan 11 kita membahas 4 domir, ada ana, saya, ada anta, kamu laki-laki, ada huwa, dia laki-laki, ada hiya, dia perempuan. Maka untuk pelajaran 12 kita tambah 1 domir lagi, yaitu anti, kamu perempuan. Begitu ya teman-teman. Maka mudah sekali untuk pelajaran 12 ini insyaallah ta'ala. Sebelum kita bahas satu-satu di Canva, kita baca terlebih dahulu ya teman-teman hiwarnya sebagai pembukaan. Pelajaran apa aja sih yang akan dibahas di pelajaran 12 ini? Kita baca hiwarnya. Hiwarnya di sini antara 3 perempuan dan 1 anak kecil. Oke, kita baca teman-teman. Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bintu, seorang anak perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam salam kita boleh mengucapkan assalamu alayka dan wa alaikassalam apabila di antara 2 laki-laki. Begitu pula boleh juga di antara 2 perempuan assalamu alayki dan jawabannya pun wa alaikissalam. Karena untuk domir anti. Tapi boleh juga di antara kita menggunakan assalamualaikum dan waalaikumsalam. Untuk apa? Untuk penghormatan. Sebagaimana kita bilang di antara 2 laki-laki misalnya kita bilang, bagaimana kabar antum? Nah, kabar ana baik. Padahal ditanya antum ya. Untuk apa? Untuk penghormatan teman-teman. Oke, selanjutnya kita baca. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Ana bi khairin walhamdulillah. Aku baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, jadi untuk jawaban kaifa haluk boleh ana bi khairin walhamdulillah atau dibalik alhamdulillah ana bi khair. Jadi muji dulu baru jawab aku baik-baik saja. Baik, kalau ana pribadi lebih suka ana bi khairin walhamdulillah. Aku baik-baik saja. Jadi jawab dulu pertanyaannya baru memuji Allah sebagaimana di sini. Oke, selanjutnya. Min aina anti? Dari mana kamu berasal? Ana minar Riyadhi. Aku berasal dari Riyadh. Mas Muki, siapa namamu? Ini Aminah nanya. Ismi Aminatu. Namaku Aminah. Jadi nama anak perempuan itu Aminah. Aina abuki? Di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku ada di sini. Di mana? Di kota Madinah. Al-Munawwarah artinya yang bersinar atau yang bercahaya. Dari kata nurun artinya sinar atau cahaya. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Dia sebagai pembimbing di sekolah SMA. Muwajjihun dari wajjaha yuwajjihu, pengarah, pembimbing dan seterusnya. Di sekolah SMA. Atau bisa juga artinya penasehat. Selanjutnya, wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Maksudnya ibunya siapa? Ibunya Aminah. Hiya aidan huna, dia juga di sini. Di mana? Di kota Madinah. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Dia seorang dokter di mustashfal wiladati ini baru ya teman-teman, sebagaimana muwajjihun juga kosakata baru bagi kita. Mustashfa aja artinya rumah sakit. Wiladah artinya melahirkan. Rumah sakit melahirkan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut rumah sakit bersalin. Selanjutnya. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Dan siapakah pemudi yang bersamamu ini? Ahya ukhtuki? Apakah dia saudarimu?
La hiya bintu ammi, tidak, dia putrinya pamanku, putri paman, maksudnya sepupuku. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah tuh, namanya Fatimah. Ahya zamilatuki, apakah dia teman kelasmu? Nah, jadi kalau zamilun atau zamilatun dalam kitab Durusul Lughah diterjemahkan teman sekelas ya teman-teman. Walaupun secara umum dalam bahasa Arab sebenarnya zamilun dan zamilatun cukup diartikan teman. Tapi kalau dalam Durusul Lughah maksudnya teman sekelas. Makanya kita lihat jawabannya ya. Makanya jawabannya la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyati. Tidak, aku maksudnya si Aminah di sekolah SMP dan dia maksudnya siapa? Fatimah di sekolah SMA. Jadi nggak sekelas gitu teman-teman. Jadi dan ini juga faedah ya teman-teman. Jadi yang benar untuk penamaan SMP harusnya Al-Madrasatul Mutawassithah, sekolah pertengahan. Untuk SMA Al-Madrasatul Tsanawiyah, sekolah pertengahan kedua. Tsanawiyah dari kata tsanin, yang kedua, tsanawiyah pertengahan kedua. Ya, kalau di Indonesia sekolah menengah ke atas. Nah, tapi Ana dan teman-teman pernah menanyakan ke dosen kami di Lipia, bagaimana dosen dengan penamaan orang-orang Indonesia menamakan SMP dengan Al-Madrasatul Tsanawiyah dan SMA dengan Al-Madrasatul Aliyah. Maka dosen kami menjawab, jika kedua nama tersebut sudah menjadi kebiasaan di sebuah negara dengan menamakan SMP mereka dengan Al-Madrasatul Tsanawiyah dan SMA mereka dengan Al-Madrasatul Aliyah, maka tidak mengapa. Dosen kami menjawab seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman baru mau buat sekolah gitu kan, maka namakanlah sesuai asalnya itu teman-teman. SMP dengan Al-Madrasatul Mutawassithah dan SMA untuk Al-Madrasatul Tsanawiyah. Dan alhamdulillah Pondok Ana di Imam Bukhari Solo sudah menerapkan dua nama ini dari sejak awal dibuat. Oke, selanjutnya. Alaki ukhtun, apakah engkau memiliki seorang saudari perempuan? Nanya ke Aminah. La mali ukhtun. Tidak, aku tidak mempunyai saudari perempuan. Nah, ma di sini artinya tidak, teman-teman. Ma di sini manafiyah sebagaimana yang sudah kita pelajari di pelajaran 10. Aku tidak mempunyai saudari perempuan. Ditanya lagi, alaki akhun, apakah engkau memiliki seorang saudara laki-laki? Jawabannya, "Na'am, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati." Ya, aku mempunyai seorang. Nah, akhun kabirun teman-teman. Akhun kan saudara laki-laki, kabirun besar, saudara besar. Maksudnya apa teman-teman? Kakak teman-teman. Akhun kabirun kakak, berarti kalau adik gimana? Akhun saghirun. Nah, gitu teman-teman. Akhun kabirun kakak, akhun saghirun adik. Oke, kita ulangin. Li akhun kabirun, aku mempunyai seorang kakak. Wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia seorang pelajar di universitas. Wa man hadzal tiflul ladzi ma'aki, dan siapakah seorang anak kecil yang bersamamu ini? Jadi kan percakapannya digambar tadi antara 3 perempuan dan 1 anak kecil. Nah, yang ditanya anak kecil tadi. Huwa banu akhi, dijawab oleh Aminah, dia putra saudaraku. Kalau di Indonesia maksudnya dia keponakanku. Masmuhu, ditanya lagi siapa namanya? Ismuhu Sa'adun, nama anak kecilnya adalah Sa'ad. Aummuki fil baitil ana, apakah ibumu ada di rumah sekarang? La, zahabat ilal mustashfa. Tidak, dia telah pergi ke rumah sakit. Nah, teman-teman, coba kita lihat teman-teman, di sini ada domir ana, ada domir anti, ada juga domir hiya, karena ini sekali lagi rata-rata ini percakapannya antara 3 perempuan, walaupun ada juga 1 laki-laki. Makanya di sini ada huwa. Begitu teman-teman, sekali lagi ini adalah lanjutan dari pelajaran 10 dan 11. Oke, kita masuk ke Canva. Pembahasan pertama. Ad-darsus tsaniya asyara, pelajaran ke-12. Pembahasan pertama adalah lanjutan dari pelajaran 10 dan 11, teman-teman.
Nah, dan membahas satu domir aja, yaitu tambahan anti, kamu perempuan. Contoh, a anti talibatun, apakah kamu seorang siswi? Jawabannya, la ana tabibatun, tidak, aku seorang dokter perempuan. Nah, jadi kalau untuk nanya perempuan nggak boleh kita nanyanya a anta, nggak boleh ya. Kalau perempuan a anti. Nah, begitu pula ketika disambung dengan kata sebelumnya, bintun ditambah anti, maka menjadi bintuki. Kalau bintun ditambah anta, bintuka. Nah, gitu aja teman-teman, lawan dari anta. Kalau anta jadinya ka, kalau anti ya otomatis jadinya ki. Dalam sebuah kalimat, contohnya, ahadhihi bintuki, apakah ini anak perempuanmu? Jawabannya, la hadhihi bintut tabibati. Tidak, ini putrinya Bu Dokter. Nah, begitu teman-teman. Inilah pembahasan pertama tentang domir anti. Oke, kita masuk ke latihan. At-tamrinus tsani, latihan kedua di halaman 65. Iqra kulla jumlatin, bacalah setiap kalimat, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini, tsumma qara'ha ukhra, kemudian bacalah lagi, ukhra di sini diterjemahkan lagi, ba'da taghyiril munada, setelah merubah munada. Munada itu kata yang dipanggil sebagaimana sudah kita pelajari, kama huwa muwaddahun fil misali, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Contohnya gimana sih? Ini gampang banget teman-teman latihan ini tuh. Contohnya di sini, aina qalamuka ya abi? Aina qalamuka ya abi? Di mana pulpenmu wahai ayahku? Nah, di sini yang dipanggil ayahku. Otomatis kalau diganti mu'annas, maka diganti panggilannya kepada ibuku. Maka dirubah menjadi aina qalamuki ya ummi. Di sini juga cetakannya salah ya teman-teman, harusnya aina qalamuki. Di mana pulpenmu wahai ibuku. Nah, begitu teman-teman. Jadi tinggal ngerubah yang awalnya jadi dari ka, dari anta, menjadi ki, dari anti. Untuk domir mu'annas. Nah, Masya Allahnya di sini teman-teman sudah disiapkan munadanya. Ya, orang-orang yang dipanggilnya sudah dirubah di sini oleh pengarangnya. Jadi teman-teman cukup apa? Cukup merubah yang awalnya ka berubah jadi ki, gitu aja teman-teman. Contohnya nomor 1. Aindaka qalamun ya Muhammadu? Apakah engkau mempunyai pulpen wahai Muhammad? Maka ketika diganti mu'annas, aindaki qalamun ya Aminatu? Apakah engkau memiliki pulpen wahai Aminah? Nomor 2, aina baituka ya ustazi? Di mana rumahmu wahai ustadku? Dirubah mu'annas, aina baituki ya ustazati? Di mana rumahmu wahai ustazahku? Wahai guru perempuanku, gitu. Nomor 3, ahadzad daftaru laka ya Aliyu? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Maka yang dirubah laka, berubah menjadi laki. Ahadzad daftaru laki ya Fatimatu? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Nomor 4, min aina anta ya akhi? Dari mana kamu wahai saudaraku? Maka dirubah menjadi mu'annas, min aina anti ya ukhti? Dari mana kamu wahai saudariku? Nah, dirubah dari anta menjadi anti teman-teman. Dirubah dari domir muzakkar menjadi domir mu'annas. Begitu teman-teman. Selanjutnya, aina abuka ya Khalidu? Di mana ayahmu wahai Khalid? Maka dirubah yang awalnya abuka menjadi abuki. Aina abuki ya Khadijah tuh? Di mana bapakmu wahai Khadijah? Nomor 6, a anta maridun ya Khali? Apakah engkau sedang sakit wahai pamanku? Khalun, paman dari ibu. Khalatun, bibi dari ibu. Maka dirubah di sini 2 teman-teman. Anta dirubah jadi anti, otomatis kalau anta dirubah jadi anti, maridunnya juga dirubah menjadi maridatun. Maka dirubah menjadi a anti maridatun ya khalati? Apakah engkau sedang sakit wahai bibiku? Nomor 7 juga sama. Aina bintuka ya ammi? Di mana putrimu wahai pamanku?
dirubah dari ka menjadi ki. Aina bintuki ya ammati, di mana putrimu wahai bibiku? Nah, kalau ammun dan ammatun ini dari sisi bapak. Lawannya khalun dan khalatun. Nomor 8, alaka akhun ya Hamidu? Apakah engkau memiliki seorang saudara laki-laki wahai Hamid? Nah, di sini dirubah. Laka berubah jadi laki. Nah, akhun di sini juga boleh dirubah, boleh enggak ya teman-teman? Sama aja. Contohnya di sini nggak usah dirubah, maka dirubah menjadi alaki akhun ya Su'adu? Apakah engkau memiliki seorang saudara laki-laki wahai Su'ad? Kalau mau dirubah juga nggak masalah. Alaki ukhtun ya Su'adu? Apakah engkau memiliki seorang saudari perempuan wahai Su'ad? Yang penting lakanya dirubah menjadi laki. Selanjutnya, madza indaka ya akhi? Apa yang ada di sisimu wahai saudaraku? Jadi indaka di sini diartikan di sisi ya teman-teman, bukan punya. Karena madza apa yang. Jadi yang cocok apa yang ada di sisimu wahai saudaraku. Nah, kalau dirubah menjadi madza indaki ya ukhti? Apa yang ada di sisimu wahai saudariku? Dan yang terakhir, assalamualaikum ya abi. Nah, ini juga salah teman-teman. Nah, di sini harusnya nggak pakai tanda tanya karena nggak ada kata tanyanya. Semoga keselamatan atasmu, hai bapakku. Dirubah menjadi assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya ummi. Semoga keselamatan atasmu, hai ibuku. Nah, di sini memang Durusulullah ini banyak kesalahan cetaknya teman-teman. Mohon dimaklumi. Dan inilah pembahasan pertama di pelajaran ke-12. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Pembahasan kedua. Pembahasan kedua dari pelajaran 12 adalah pada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa sih? Kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il pelakunya. Apa kaidahnya? Jika fa'il atau pelakunya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Contoh, di sini nggak bisa kita bilang kharajat Muhammadun, nggak bisa. Karena kharajat fi'ilnya mu'annas, Muhammadun fa'ilnya muzakkar, nggak bisa. Yang benar, kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar. Sama-sama muzakkar. Begitu pula kebalikannya, nggak boleh kita bilang kharaja Aisyatu. Nggak bisa, karena kharaja muzakkar, sedangkan fa'ilnya mu'annas. Nah, ini nggak bisa juga. Yang bisa kharajat Aisyatu. Kharajat Aisyatu. Aisyah telah keluar. Jadi intinya, fi'il dan fa'ilnya harus sama-sama pada muzakkar dan mu'annasnya. Gitu aja teman-teman untuk pembahasan yang kedua. Oke, kita masuk ke contohnya di halaman 66. At-tamrinus salisu, latihan ketiga. Annisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annis ya, mu'annaskanlah fa'il pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Otomatis kalau fa'ilnya dirubah dari muzakkar, dari laki-laki ke perempuan atau muannas, maka otomatis fi'ilnya juga berubah teman-teman. Contohnya di sini, kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Otomatis kalau Muhammadnya dirubah ke Aminah, fi'ilnya juga dirubah dari kharaja ditambah menjadi kharajats, ditambah namanya ta'ut ta'nis atau tak sukun gampangnya ya. Tak sukun. Nah, begitu teman-teman. Aminah telah keluar dari rumah. Gampang ya, insya Allah. Baik, kita jawab nomor 1. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Pak guru telah pergi ke kelas. Maka dirubah ke muannas. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Bu guru telah pergi ke kelas. Nomor 2. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Maka dirubah menjadi muannas menjadi zahabats. Nah, harus dirubah dari abi menjadi ummi ya teman-teman, bukan abati. Jadi ummi. Ya, ibuku telah pergi ke rumah sakit. Nomor 3, jalasat talibu fil fasli. Pelajar laki-laki itu telah duduk di dalam kelas. Maka dirubah menjadi jalasatit talibatu fil fasli. Pelajar perempuan itu telah duduk di dalam kelas.
Dan yang terakhir, kharaja akhi minal baiti. Saudaraku telah keluar dari rumah, maka dirubah menjadi kharajat. Nah, ini juga dari akhun dirubah menjadi ukhtun, teman-teman. Kharajat ukhti minal baiti. Saudariku telah keluar dari rumah. Inilah pembahasan yang kedua. Mudah kan insyaallah? Pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga ini hanya cara membaca ya teman-teman. Kaedah dalam membaca dalam bahasa Arab. Jika ada dua huruf sukun bertemu, dua huruf yang bertanda sukun bertemu, maka ketika dibaca nyambung, ketika disambung bacanya, maka huruf sukun yang pertama ya teman-teman, pada asalnya, ingat pada asalnya dirubah menjadi kasrah. Contoh, kharajat ditambah Aisyatu. Maka tidak masalah dibaca kharajat Aisyatu. Karena ini taknya sukun tapi ainnya berharakat fathah, nggak masalah. Tapi kalau bertemu dua sukun, kharajat ditambah al-mudarrisatu. Nah, ini sama-sama sukun teman-teman, tak sukun sama alif lam sukun. Makanya di sini dirubah menjadi kasrah. Kharajatil mudarrisatu. Bu guru telah keluar. Gitu aja teman-teman untuk pembacaan ketika ada dua sukun yang bertemu. Gitu ya teman-teman. Nah, lebih jelas lagi coba perhatikan dua ayat berikut ini. Sama-sama ayat kedua, sama-sama di juz 29 dan hanya berbeda surat. Yang pertama di surat Al-Muddatsir ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, Kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Nah, di sini kum fa. Mim sukun ditambah fa berharokat. Makanya dibacanya kum. Tapi lihat teman-teman di Al-Muzammil ayat kedua. Kumil laila illa qalila. Kumil. Nah, coba lihat teman-teman ya. Yang awalnya kum, karena bertemu dua sukun, mim yang mati dirubah menjadi kasrah. Kumil laila. Nah, tapi ingat ya pada asalnya, karena beberapa juga tidak dirubah menjadi kasrah, bahkan dirubah menjadi fathah. Contohnya, min. Jika bertemu dengan alif lam, maka bukan minil, tapi minal. Contoh, min ditambah al-baitu menjadi minal baiti. Sebagaimana telah kita pelajari di pembahasan huruf-huruf jar. Nah, kenapa dirubah menjadi fathah? Karena di dalam Al-Quran seperti itu teman-teman. Contohnya, minal jinnati wan nas, bukan minil jinnati wan nas, seperti itu. Inilah pembahasan yang ketiga. Nah, jadi kenapa anak bahas itu? Karena di sini ada at-tamrin rabi', ta'ammal ma yali. Jalasat ditambah at-talibatu menjadi jalasatit talibatu. Sukun bertemu sukun pada alif lam, maka sukun pertama dirubah jadi kasrah. Begitu teman-teman. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang allati. Allati adalah alismul mausulu lil mu'annas. Isim mausul atau kata sambung untuk perempuan. Lawan dari allazi pada pelajaran 9. Nah, jadi kita sudah belajar tentang allazi di pelajaran 9. Nah, yang muannasnya allati di pelajaran 12. Jadi kalau allazi yang lama adalah kata sambung untuk kata tunggal mudzakkar. Kalau allazi mudzakkar, maka allati kebalikannya, kata sambung untuk kata tunggal muannas. Gitu aja teman-teman. Artinya sama. Allazi dan allati sama-sama artinya yang. Contohnya di sini, al-kitabul ladzi 'alal maktabi jadidun. Nah, ini benar teman-teman. Karena sebelum allazi al-kitabu. Al-kitabu muzakkar, nggak ada ta' marbutah. Buku yang ada di atas meja itu baru. Nah, kalau bawahnya al-haqibatul ladzi 'alal maktabi jadidatun. Ini salah teman-teman. Karena allazi di sini sebelumnya muannas, al-haqibah nggak bisa. Allazi sebelumnya harus muzakkar. Nah, yang benar gimana? Al-haqibatul lati 'alal maktabi jadidatun. Tas yang ada di atas meja itu baru. Jadi kalau allazi sebelumnya muzakkar, al-kitabu, kalau allati sebelumnya muannas, di sini pakai al-haqibatu. Nah, tas yang ada di atas meja ini baru. Seperti itu teman-teman. Inilah pembahasan terakhir di pelajaran ke-12. Mudah kan? Oke, kita baca contoh-contohnya masih di halaman 66
At-tamrinul khamisu, latihan kelima. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nomor 1. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana? Wabnu ammi. Siapakah pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Dia ibnu ammi, dia adalah putranya pamanku. Putra paman maksudnya sepupuku. Nomor 2, manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu? Hiya bintu khalati. Siapakah pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang, wahai Muhammad? Dia adalah putri bibiku. Ya, sama sepupu perempuanku. Nah, dilihat teman-teman, al-fata pemuda, muzakkar, makanya pakai allazi. Al-fata tu muannas, makanya pakai allati. Begitu pula nomor 3 dan 4. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi? Huwa lil mudarrisi. Milik siapakah kunci yang ada di atas meja itu? Ya, miliknya Pak Guru. Limanis sa'atul lati 'alas sariri? Iya, li zauji ukhti. Milik siapakah jam yang ada di atas ranjang? Ia milik suaminya saudariku, atau ia milik iparku. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini al-miftahu muzakkar, makanya pakai allazi. Sedangkan as-sa'atu muannas, makanya pakai allati. Begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke latihan terakhir pada at-tamrinus sadisu, latihan ke-6. Ini tentang penggunaan allazi dan allati. Akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Biwada ismin mausulin munasibin. Allazi wallati fil faraghi. Dengan meletakkan isim mausul. Jadi namanya allazi dan allati isim mausul, kata sambung. Yang apa? Yang munasib, yang cocok. Ya, di titik-titik berikut ini. Sekali lagi, kalau sebelumnya muzakkar, maka pakai allazi. Kalau sebelumnya muannas, maka pakai allati. Nomor 1, al-kitabu. Al-kitabu muzakkar. Maka jawabannya, al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang ada di atas meja miliknya Pak Guru. Nomor 2, al-qalamu. Al-qalamu muzakkar. Maka al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Pulpen yang ada di dalam tasku patah. Nomor 3, as-sayyaratu. As-sayyaratu muannas. Maka jawabannya as-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang miliknya Pak Dokter yang baru. Nomor 4, al-kalbu. Al-kalbu muzakkar. Maka jawabannya al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Anjing yang ada di taman itu sedang sakit. Nomor 5, al-fata. Al-fata pemuda, muzakkar. Berarti al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang adalah putranya muadzin. Nomor 6, tilkal battatu. Bebek itu. Nah, battah ada tak marbutoh, berarti muannas. Battatun itu bebek. Battatun bebek. Maka jawabannya tilkal battatul lati tahta syajarati libintil fallahi. Bebek yang ada di bawah pohon itu miliknya putri Pak Petani. Seperti itu ya terjemahan teman-teman. Bebek yang ada di bawah pohon itu miliknya putri Pak Petani. Nomor 7, al-baitul jadidu. Rumah yang baru. Al-baitu muzakkar. Maka al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah baru yang ada di jalan itu miliknya Pak Menteri. Nomor 8, ad-darsu. Pelajaran. Yang muzakkar. Maka ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Nah, gitu teman-teman. Nah, nomor 9, manil fatatu. Siapakah pemudi? Pemudi muannas, maka jawabannya manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati hiya talibatun min Malaysia. Siapakah pemudi yang duduk di depan
Bu guru, dia seorang siswi dari Malaysia. Dan yang terakhir teman-teman, atilkal haqibatu, haqibah muannas, maka atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Apakah tas yang ada di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? Nah, selesai. Inilah pembahasan di pelajaran 12. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.